Jadi Senin kemarin, mantan Mendikbudristek periode 2019 sampai 2024, Nadiem Makarim, jalan-jalan ke daerah Blok M, bukan buat nongkrong lanjut ngopi-ngopi sambil main Chromebook, tapi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Jadi Nadiem datang pakai kemeja lengan panjang, bawa tas hitam, yang kata kuasa hukumnya isinya dokumen, makanan dan obat pribadi. Mungkin sudah diprediksi pemeriksaannya bakal lama, biar nggak lapar, nggak sakit kepala. Dan ternyata benar pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang mencapai 9,9 triliun itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Angka 9 biasanya bermakna bagus ya, tapi kadang juga bermakna akhir perjalanan. Jangan-jangan pemeriksaan Nadiem jadi akhir dari sengkarut kasus ini. Ya, lihat nanti aja, kita nggak boleh buruk sangka, cuma sedikit curiga. Meski pas datang Nadiem pasang muka statue, setelan cuek. Tapi pas selesai pemeriksaan akhirnya mau bicara ke media. Nadiem bilang bakal kooperatif dan menegaskan statusnya adalah saksi. Dia juga menjelaskan kedatangannya ke Kejagung adalah bentuk kepatuhan warga negara terhadap hukum. Tapi begitu wartawan tanya lebih lanjut, Nadiem langsung balik statue, setelan cuek. Gak ada jawaban. Mingkem doang kayak ngajak ngobrol gebetan ngambek gak diturutin jalan. Kita malam ini di rumah aja ya Beb, lagi bokeh. Gimana Beb, kok diem aja sih Beb? Tapi di rumah ada 9 triliun kok Beb. Bebeknya langsung ngomong, you are the best. Balik lagi ke Nadiem, setelah dicecar dia cuma bilang kalau keluarganya sudah nunggu di rumah. Lah dikira dia doang yang keluarganya nungguin. Wartawan yang nungguin, Anda ngomong juga ditungguin keluarganya, keles. Gak nih. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Nadiem dicecar sekitar 31 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu fokus utamanya adalah soal rapat tanggal 6 Mei 2020 yang secara tiba-tiba mengeluarkan keputusan ajaib untuk pengadaan Chromebook. Padahal 1 bulan sebelumnya, tepatnya bulan April 2020, kajian teknis bilang Chromebook gak efektif buat pembelajaran. Terutama di daerah yang belum terjangkau internet. Udah ada kajiannya dan dibilang gak efektif, tapi tetap dibeli. Chromebook keren. Pembelajaran belakangan yang penting cuan-cuan-cuan. Alhasil niatnya mau digitalisasi pendidikan, aksinya jadi dugaan korupsi di kejaksaan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang kasih perintah untuk tetap menggunakan Chromebook? Pertanyaan. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Sebelumnya di konferensi pers tanggal 10 Juni di Dharma Wangsa, Nadiem ngomong panjang. Kayak bayi ketemu bubur ayam. Kaget, seneng, nggak berhenti nelen tapi belepotan. Nadiem bilang pengadaan sudah sesuai prosedur. Chromebook dipilih karena lebih murah 10-30% dibanding OS lain. Dan aplikasi Chromebook lebih mudah dikontrol, biar anak nggak terpapar pornografi dan judol. Nadiem juga ngeyel kalau Chromebook cuma buat sekolah yang udah ada internet. Terus di daerah 3T gimana tuh? Ya maaf, sinyal belum nyampe katanya. Jadi harap bersabar, ini ujian bukan pelajaran. Sementara itu Kejagung masih kebingungan mencari siapa yang bisikin pengadaan, siapa yang kipas-kipas sambil lihat angka triliunan. Masih misteri, masih kayak drama, banyak karakter tapi plotnya nggak jalan. Dan staf sus Nadiem, Juristan, belum juga penuhi panggilan. Katanya masih di luar negeri. Mungkin lagi jalan-jalan sambil mikirin alasan atau ngabisin anggaran. Kejagung juga membuka peluang buat periksa Nadiem lagi karena masih ada informasi yang nggak klop. Ya kita pantau aja kelanjutan kasusnya gimana. Semoga episodenya nggak banyak dan endingnya nggak kocak. Ini kocak. Karena kalau pendidikan cuma jadi alibi buat bakar dana, yang perlu dirombak bukan cuma silabus dan kurikulum merdeka, tapi niat dan moral yang harus ditatar dari dalam penjara. Biar ingat kalau tugas pejabat itu pengabdian, bukan merdeka utak-atik anggaran. Mau memanggil si terlapor. Siapa untuk itu, apa? Pak Jokowi Untuk, ya, pendalaman keterangan. Dan apa yang dipanggilkan? Agar menyerahkan ijazah aslinya. Ingat, asli itu jangan sesuai yang mau di-framing bahwa asli yang mau di-framing. Asli menyatakan bahwa itu bukanlah fotokopi. Berarti Pak Jokowi membawa ijazah asli ya? Melalui iparnya. Oke, siap.
dan diserahkan. Nah, setelah digabungkan dari keterangan-keterangan semua, maka adalah di depan Bareskrim 1 ijazah asli daripada Jokowi, 2 3 biji, 3 buah, 3 lembar ijazah pembanding daripada teman-temannya. Dan apalagi yang dibutuhkan? Itu teman-teman sealumni apa yang bagaimana, mohon Bapak? Fakultas Kehutanan 3 orang itu nanti pasti ada anunya, iya kan? Nah, ijazah asli Jokowi ada, ijazah pembanding ada, dan apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bukti daripada tuduhan ijazah palsu. Agar apa? Agar bisa sama-sama diforensik. Tetapi sayangnya Bareskrim mengatakan bahwa si pelapor atau si pendumas dipanggil tidak hadir. Biasanya kenapa pelapor itu akan dipanggil kembali untuk apa? Untuk melengkapi bukti-bukti dan datanya dan dimintai keterangan untuk tahap pendalaman di dalam hal penyelidikan. Nah, kita lihat. Mohon maaf, berarti pelapornya tidak hadir ya, Abang C ya, menyatakan. Sesuai dengan yang kita tonton, kita kan sama-sama nonton ini. Kebetulan saya menonton utuh. Dan yang menyatakan adalah Bareskrim, masih katanya sayangnya pendumas dipanggil 2 kali tidak hadir. Nah, sampai sekarang kita belum dengar dari pendumas itu apakah benar atau tidak. Oke. Nah, kenapa? Memang harus dilengkapi bukti-bukti daripada tuduhan ijazah palsu. Dan inilah yang timpang. Ketika yang asli ada, bukti untuk tuduhan palsu tidak ada, bagaimana mau diforensik? Sehingga dianggaplah yang diforensik hanya ijazah asli Jokowi dan 3 pembanding temannya. Yang bukti tuduhan palsu itu tidak meluncur ke Bareskrim untuk sama-sama di Bareskrim, sehingga apa yang dikatakan oleh Bareskrim menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana di dalam pengaduan tersebut. Nah, clear Bareskrim secara yang dinyatakan. Masalah itu tindakan Bareskrim benar atau tidak, mungkin kan ada celah hukum lagi yang bisa dimanfaatkan oleh para pengacara atau para TPUA untuk melakukan jika menurut mereka Bareskrim itu tidak benar di dalam menyatakan keterangannya. Nah, itu oke, 1 April. Di 30 April Jokowi kan melapor ke Polda. Apa yang dia laporkan? Dia melaporkan adanya peristiwa di bulan Maret oleh podcast YouTube atau apapun itu, bahwa dia dituduhkan mempunyai ijazah palsu. Itu yang dituduhkan siapa itu? Podcastnya siapa? Mungkin Bapak C. Yang ada disampaikan melalui flash disk ada 24 YouTube beserta foto-foto kopi ijazah-ijazahnya. Tetapi artinya, ya seperti kita, saya melaporkan sebuah peristiwa dan ini dia di dalam flash disk ini ada agar diselidiki. Iya kan? Peristiwa bulan Maret. Oke, lanjut. Dan orang-orang telah dipanggil, bahkan sampai hampir 36 sampai saat ini atau 40 sudah dipanggil untuk mendalami keterangan. Dan Polda juga mengulangi apa yang dilakukan Bareskrim, melakukan penyelidikannya. Tetap mendatangi tempat-tempat itu, tetap mendatangi seperti yang itu untuk menegaskan. Iya kan? Nah, dilakukanlah itu. Nah, penyelidikanlah dilakukan sehingga dipanggillah orang-orang yang tervisual di dalam rekaman video tersebut. Dipanggil. Karena apa? Di podcast itu mungkin ada nampak wajah yang ini, panggil. Ada nampak wajah yang ini, dipanggil untuk mendalami, memperoleh keterangan, mengumpulkan alat bukti atau apapun itu di dalam penyelidikan. Nah, kalau seriusnya saya bilangkan, mari kita tunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Polda terhadap
masalah ini. Oke, Supaya sekarang- apa? Kita kan butuh juga ini supaya cepat clear ya kan? Oke Bang Jaya, terima Oke. kasih. Mungkin Bang Albu, silahkan mau. Saya belum narasi, Bang. Silakan. Bang Hos. Ya. Jadi begini, Bang Hos, saya bicara, saya bukan ahli hukum, saya juga pendidikan tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Tapi kalau masalah ijazah, saya apa ya bahasanya? Seharusnya nih kalau menurut hukum gitu nih di mata saya ya. Maaf kalau saya salah, tolong diluruskan ya teman-teman, Bang Oboy, Bang CH dan teman-teman, Bang Ahmad. Jadi ijazah itu UGM sudah menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu 100% ijazahnya asli dan kuliah di UGM, daftar di UGM, kuliah di UGM, ada bukti skripsi, ada bukti KKN, ada bukti wisuda dan mendapatkan satu buah ijazah kalau Pak Jokowi itu sudah lulus dari UGM. Nah, ketika ada seseorang yang menyatakan kejanggalan dengan ijazah itu seharusnya Pak Jokowi itu jangan datang ke Polda karena ijazah itu bukan buatan Polda, bukan buatan Bareskrim, tapi buatan UGM. UGM yang menciptakan. Jokowi di situ hanya sebagai pemegang. Kalau Pak Jokowi sudah pernah kuliah dan lulus dari UGM, maka dapat ijazah itu. Nah, harusnya Pak Jokowi itu datang ke UGM. Nah, nanti dari UGM itu siapa yang nuduh? Nah, Rosuryo CS, silahkan hadirkan. Di situ UGM tarung sama Rosuryo CS. Nanti UGM mengkuatkan ijazah itu. Berarti Karena udah ini, menyatakan Bapak ya? Koko, berarti seharusnya Bapak Jokowi tidak datang ke Polda, harus datang ke UGM, mungkin begitu. Tidak usah, tidak ada hubungan dengan Polda. Jadi Pak Jokowi itu datang dulu ke UGM yang menerbitkan ijazah itu. Jadi ini loh ijazah kok saya dapatnya seperti ini nih, ada yang nuduh palsu katakanlah kan gitu. Itu balikin ke UGM. Nanti UGM biarkan tarung dengan yang menuduh. Kan begitu. Berarti Pak, Nah, nanti yang menuduh mencari kelemahan ijazah itu. Nah, UGM mencari kekuatan ijazah itu. berarti apa yang Bila dilakukan mana Pak tidak selesai Jokowi, di UGM. tindakan Pak Jokowi tidak setuju ya menurut Anda ya? Ya tidak, karena Tidak Jokowi itu setuju. pemegang bukan pencipta gitu loh. Jadi itu tuh nggak ada beban buat Pak Jokowi. Ijazah itu UGM yang bertanggung jawab kan begitu. Nah, nanti kalau tidak selesai antara penuduh dengan UGM, diselesaikan di UGM, baru nanti UGM lapor mau ke polisi, mau ke pengadilan. Nah, disitulah nanti UGM harus kuat menguatkan ijazah itu. Sementara yang menuduh mencari kelemahan ijazah itu kan begitu. Nah, bila mana ijazah itu asli, betul-betul asli, silahkan itu hukum seberat-beratnya yang menuduh kan begitu. Nah, tetapi ketika ijazah itu diteliti ternyata ada kejanggalan-kejanggalan karena maaf ya, Rosuryo sudah mendapatkan beberapa kejanggalan. Maka UGM harus bisa mengkuatkan ijazah itu. Bagaimana caranya ijazah itu asli? Sesuai apa yang dia katakan kan begitu. Untuk mempersempit waktu, monggo silakan Begitu Pak Agam. harusnya Pak Agam yang mungkin baru Ya, datang. lanjut. Silakan, Pak Agam. Intercept host, bentar aja host menjawab Bang Wong Koko host. Oh, silakan. Bentar dulu, maaf ya Bang Agam. Dipotong dulu, Sebentar Pak. aja. Oke, sebentar Bang. Silakan. Jadi gini Bang Wong Koko, saya sepakat tadi seperti yang Wong Koko katakan tadi, kenapa datangnya ke Polda, seharusnya ke UGM. Tetapi kita harus bijak juga dong menyikapi permasalahan ini. Terkecuali, ini menurut saya juga Bang, kita sama-sama asumsi. Kecuali Pak Jokowi ini ketika melengkapi administrasi persyaratan, ini kita kembali ke pencalonan dulu lah. Misalkan di KPU, ketika diserahkan ke KPU, namun KPU menyatakan ini kurang lengkap atau ini ijazahnya diduga palsu atau apapun lah, artinya tidak bisa diterima oleh pihak lembaga tertentu. Maka Pak Jokowi wajib itu datang ke UGM. Kok ijazah saya nggak diterima ini sebagai administrasi? Untuk pelengkapan administrasi itu hal yang wajar dilakukan Pak Jokowi ke UGM. Permasalahannya di sini kenapa dia ke Polda? Karena ini ada tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 1000% palsu berdasarkan hasil penelitian. Nah ini masalahnya, dia nggak mungkin ke UGM. Ini menurut saya Bang, dia pasti ke Oke, siap. ranah Saya hukum. paham. Ya. Nah, KPU
itu tidak bisa menyatakan, karena KPU di situ tidak ada pernyataan, oh Pak Jokowi ijazahnya diragukan, tidak. Justru yang meragukan itu yaitu Rosario CS, kan begitu. Tidak ada beban. KPU Bang, KPU menerima persyaratan administratif itu Iya, tentu tidak sekonyong-konyong Bang. Dia harus ada betul, verifikasi. tapi di situ KPU tidak ada menyatakan, oh ini jasa palsu. Enggak. Ya karena Justru KPU sudah menerima setelah kesini verifikasi. ada kejanggalan-kejanggalan di jasa itu. Karena KPU sudah memverifikasi dari pihak otoritas Bang, makanya tidak ada Betul, bahasa atau betul. asumsi palsu. Nah, ini terjadinya yang menyatakan setelah palsu ini kan hasil penelitian. Ini terjadinya setelah Pak Jokowi purna tugas gitu loh. Sekarang kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Tuduhan ini berangkat, ramainya tuduhan ini berangkat dari hasil penelitian Pak Suryo dan Pak Rismon. Enggak, gini aja Bang Oboy. UGM sudah menyatakan ijazah itu 100% asli, betul apa tidak? Iya, betul. Ijazah itu sumbernya dari UGM, betul apa tidak? Iya. Ya, ketika ada seseorang yang menuduh palsu, harusnya Pak Jokowi datang kemana? Ya ini kan ranahnya ranah tuduhan, ranahnya ranah pidana Bang. Nggak mungkin ke UGM lah. Lah, Berarti nggak mungkin Bang Oboy ke game gimana? tidak sepakat ya dengan pernyataan Bang, Bang Pokok tadi ya? itu fokusnya di ijazah Bang, fokusnya bukan nama baik. Kalau Ya, nama baik ya, karena paham, bersumber Bang. dari ijazah itu. Tapi kan dituduh ijazah palsu. Iya, itu kan pencemaran nama baik kan? Betul kan? Ya, Di situ betul. keluar pencemaran nama baik Betul. kan? Nah, harusnya Pak Jokowi cepet tanggap, nggak ada di situ pencemaran nama baik. Karena nanti UGM dengan sang penuduh yang akan menyelesaikan kasus ijazah itu. Pak Jokowi itu hanya pemegang gitu loh. Nah, nanti ketika Rosario CS misalnya salah, hukum seberat-beratnya. Tapi ketika Rosario CS bisa menemukan kelemahan ijazah itu, nanti UGM yang bertanggung jawab. Gimana asal-usul, dari mana itu ijazah, asal-usulnya seperti apa. Karena Rosario CS mendapat kelemahan ijazah itu. Tapi kalau UGM bisa menguatkan, berarti Rosario yang salah. Clear di situ. Jokowi itu hanya pemegang, lu nggak ada beban di situ. Mungkin Coba kalau misalnya ada yang menanggapi